Menurut Bapak yang Bapak temukan selama Bapak mungkin jalan dari rumah sampai ke kantor PDI, ini simbol-simbol budaya Dayak apa yang terlihat dalam kontestasi Pilkada tahun 2024 di Kalimantan Tengah ini? Oke, kalau kita melihat Pilkada Kalimantan Tengah baik gubernur maupun bupati di tahun 2024, memang kalau penggunaan simbol Dayak ini beragam tergantung daerahnya. Nah, tapi terkhusus Pilkada gubernur memang ada beberapa paslon lah yang memang cenderung menggunakan simbol Dayak Ngaju. Biarpun untuk di kabupaten-kabupaten lain juga kita lihat dia tergantung dari mana daerah atau di mana tempat pilkada itu berlangsung. Jadi ada Dayak Maanyan, saya lihat juga ada, lalu Dayak Ngaju juga di beberapa daerah. Tetapi secara umum kita melihat bahwa simbol-simbol ini sendiri memang mengemuka pada saat pilkada ini berlangsung. Dari hal tersebut, menurut Bapak seberapa penting penggunaan simbol-simbol budaya Dayak Ngaju itu dalam politik Kalimantan Tengah, khususnya dalam pilkada tahun ini? Dalam beberapa konteks, kalau dibilang penting, penting. Tapi bisa juga tidak. Kenapa saya bilang penting? Pemanfaatan simbol ini kan seperti yang kita lihat sekarang ini dari bahasa, lalu busana. Nah, ini juga berpengaruh kepada pemilih untuk bisa memilih paslon yang menggunakan simbol-simbol tersebut. Tetapi di era di mana pemilih ini cenderung menjadi pemilih yang pragmatis, nah ini yang penting ya, pemilih yang pragmatis. Kadang-kadang simbol budaya ini sendiri, terabaikan. Karena kenapa? Karena money politik. Tetapi kalau dikatakan penting, penting. Dan kita lihat dari beberapa paslon yang memakai simbol-simbol kedaerahan, khususnya Dayak Ngaju, ini juga memiliki suara yang signifikan, biarpun hal itu juga tidak mutlak untuk bisa meraup suara yang sebanyak-banyaknya. Nah, dalam segi positif itu terjadi kan. Tapi simbol budaya ini juga bisa mengarah ke hal-hal yang negatif. Karena kecenderungannya apa? Ada rasisme di situ apabila tim itu mengelola itu untuk menyerang paslon lain yang berbeda suku, agama, misalkan ras, dengan paslon yang memakai simbol itu atau mengedepankan simbol itu. Nah, ini juga ada sisi negatif atau positifnya penggunaan simbol-simbol ini. Berarti hal tersebut sangat mempengaruhi masyarakat. Contohnya hal tersebut tuh bisa bikin perpecahan, terutama kalau yang digunakan kan itu simbol budaya Dayak Ngaju. Tapi misalkan pemilihnya bukan orang Dayak Ngaju, hal ini kan menimbulkan masalah kan. Betul. Dari hal tersebut berarti ada positif dan negatifnya. Betul. Dari Bapak katakan tadi, baik itu dari bahasa, dari pakaian, contohnya seperti penggunaan lawung ataupun aksesoris dari batik Dayak Ngaju itu dalam baliho paslon, kan biasanya kita bisa menemukan simbol-simbol itu dalam baliho kan. Betul. Apakah ada makna khusus atau pesan yang ingin disampaikan melalui simbol-simbol seperti lawung, penggunaan batik Dayak dalam baliho? Ya. Penggunaan simbol ini kan jelas tujuannya. Pertama, ini sebagai bentuk identitas bagi si paslon itu tadi, bahwa minimal dia ini ada keterkaitan kesukuan